Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dan teman saya Sylvia Tamalene. Kami dari Universitas Indraprastha PGRI, Fakultas Bahasa dan Seni. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Yolanda MPD dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang paragraf yang padu. Di dalam paragraf yang terpadu ada beberapa materi yang akan saya jelaskan dan teman saya. Pertama, pengertian paragraf. Kedua, syarat-syarat paragraf. Ketiga, pengait paragraf. Dan keempat, letak kalimat topik. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan utama yang mendasari cerita atau topik. Sebuah paragraf terdiri atas dua kalimat ataupun lebih. Walaupun paragraf itu mengandung beberapa kalimat, tidak satupun dari kalimat-kalimat yang memperkatakan atau membicarakan soal lain. Contohnya, sebuah paragraf ditampilkan berikut ini. Kemacetan lalu lintas di Jakarta merupakan masalah yang pelik. Ada beberapa penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas di ibu kota Indonesia ini. Pertama, kendaraan yang beroperasi di jalan raya sangat banyak. Kedua, infrastruktur yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada. Akibatnya, ruas jalan tidak mampu menampung volume kendaraan yang jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari. Sebenarnya, sudah banyak tindakan yang dilakukan Pemda DKI untuk mengatasi kemacetan tersebut. Seperti diadakannya angkutan massal Transjakarta dan diberlakukannya 3-in-1, namun hingga saat ini belum ada Gubernur DKI Jakarta yang mampu mengatasi kemacetan tersebut dengan tuntas. Paragraf ini terdiri atas 7 kalimat. Semua kalimat itu membicarakan soal kemacetan lalu lintas. Oleh sebab itu, paragraf itu mempunyai topik masalah kemacetan lalu lintas. Karena pokok permasalahan dalam paragraf itu adalah masalah kemacetan lalu lintas. Syarat-syarat paragraf terdiri atas 2. Pertama, kesatuan paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat, agar tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf. Kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan kata-kata pengait antar kalimat. Urutan yang logis akan terlihat dalam susunan kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian C terkait dengan pengait paragraf. Pengait paragraf itu di dalam paragraf terpadu itu terdapat adanya pengait paragraf. Nah, pengait paragraf itu terdapat ada beberapa penggunaan pengait paragraf itu ada 3. Yang pertama itu ada ungkapan penghubung transisi, dan yang kedua ada kata ganti, dan yang ketiga itu ada kata kunci. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah beberapa kata transisi. Nah, beberapa kata transisi itu adalah ungkapan penghubung transisi terdiri. Jadi dia ada terdiri dari beberapa macam dari kata transisi itu tersendiri. Yang pertama itu ada hubungan tambahan. Hubungan tambahan itu seperti apa sih? Biasanya kita temukan di dalam paragraf. Contohnya seperti lebih lagi, selanjutnya, tambahan pula, di samping itu, lalu berikutnya. Itu merupakan kata-kata transisi. Nah, yang kedua itu ada hubungan pertentangan. Hubungan pertentangan itu seperti akan tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun, demikian, sebaliknya, meskipun begitu, dan lainnya. Itu merupakan hubungan pertentangan. Jadi biasanya kita temukan dalam kalimat ada kata-kata seperti ini. Biasanya dia lebih ke pertentangan atau dia lebih ke memadu dengan satu kata yang lainnya. Dan yang ketiga itu ada hubungan perbandingan atau perbandingan kata-kata, contohnya seperti sama dengan itu, dalam hal yang demikian, sehubungan dengan itu. Itu merupakan hubungan perbandingan. Selanjutnya itu ada hubungan akibat.
hubungan akibat itu contohnya seperti oleh sebab itu, jadi akibatnya, oleh karena itu, maka oleh sebab itu. Yang bagian E itu adalah hubungan tujuan. Hubungan tujuan itu seperti apa sih? Seperti untuk itu, untuk maksud itu. Itu merupakan hubungan tujuan yang dimana dimaksud untuk menunjukkan sesuatu. Itu yang disebut dengan hubungan tujuan. Yang selanjutnya adalah hubungan singkatan. Hubungan singkatan itu seperti apa sih? Contohnya seperti kita temukan dalam kalimat ada namanya singkatannya atau pendeknya, akhirnya, pada umumnya, dengan kata lain sebagai simpulan. Itu merupakan hubungan singkatan. Dan yang bagian G itu adalah hubungan waktu. Hubungan waktu itu seperti apa sih? Seperti sementara itu, segera setelah itu, beberapa saat kemudian. Itu menunjukkan suatu waktu. Dan yang terakhir adalah hubungan tempat. Hubungan tempat itu contohnya seperti berdekatan dengan itu. Jadi dia menunjukkan suatu tempat atau lokasi. Nah, selanjutnya itu ada kata ganti. Kata ganti itu adalah ungkapan pengait paragraf, dapat juga berupa kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti yang lain. Yang pertama itu adalah kata ganti orang. Kegiatan usaha mengubah kalimat-kalimat dalam suatu paragraf. Kita banyak menggunakan kata ganti orang. Pemakaian kata ganti ini untuk menghindari penyebutan nama orang berkali-kali. Jadi biasanya kalau kata ganti orang ini kan tidak mungkin aku, atau saya. Tidak ya. Jadi ada kata ganti ini supaya dia bisa berkolaborasi dengan kata ganti yang pertama. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti saya, aku, kita, kami, engkau, kau, kamu, mu, kamu, kalian. Itu merupakan kata ganti untuk orang pertama. Dan yang kedua itu adalah kata ganti yang lain. Kata ganti yang lain yang digunakan dalam menciptakan kepaduan paragraf ialah itu, ini, tadi, begitu, demikian, di situ, ke situ, di atas, di sana, di sini, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah kata kunci. Kata kunci merupakan ungkapan pengait, dapat pula berupa pengulangan kata-kata kunci seperti kata kemacetan lalu lintas. Ini merupakan kata kunci ini merupakan sesuatu kalimat atau kata yang diulangkan dalam suatu paragraf. Maksudnya adalah ketika kita membaca suatu paragraf atau bacaan, ketika kita temukan kata kunci itu, maka kita akan tahu yang dimaksud dengan paragraf ini untuk apa. Yang ditulis dalam paragraf ini tujuannya untuk apa, karena kita sudah temukan kata kunci dalam paragraf tersebut. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang D, yaitu letak kalimat topik. Nah, teman-teman, letak kalimat topik ini terdapat ada dua, yaitu ada kalimat topik dedukatif dan ada juga kalimat kalimat topik paragraf indukatif. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif itu seperti apa sih? Jadi paragraf dedukatif ini merupakan pengarang jenis pertama meletakkan kalimat topiknya di bagian awal paragraf yang bersangkutan. Jadi kalimat dedukatif ini biasanya kalimat topiknya itu berada di depan kalimat atau berada di suatu paragraf yang berada di kalimat pertama. Jadi dia tidak di tengah ataupun tidak di akhir, tapi dia berada di kalimat pertama. Contohnya seperti begini. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang melilit negara Indonesia. Ingat, kalimat ini sangat penting karena merupakan kalimat topik. Contohnya seperti, saya ulangi supaya kita bisa mengerti. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang melilit negara Indonesia. Nah, di negara ini banyak warga yang tidak bisa hidup layak. Misalnya, banyak di antara mereka yang hidup di dalam rumah-rumah kardus atau di kolong-kolong jembatan. Banyak pula di antara mereka yang tinggal di permukiman kumuh, di gang-gang sempit, atau di gubu-gubu kecil di bantaran sungai. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau disebut dengan BOS, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, atau beras untuk orang miskin atau raskin. Nah, namun jumlah warga miskin di Indonesia bukannya makin berkurang, melainkan kata pengamat warga miskin makin meningkat. Jadi ingat ya, kata kunci yang pertama tadi, itu kita sudah ditujukan untuk mengetahui sesuatu bahwa paragraf ini dia menceritakan tentang kemiskinan Indonesia. Yang kedua itu adalah paragraf indukatif. Dia berbeda lagi nih dengan paragraf edukatif. Kalau paragraf edukatif itu dia berawal atau kata topiknya itu berada di awal kalimat. Kalau indukatif itu topik kalimatnya itu berada di akhir suatu paragraf. Nah, pengarang jenis kedua meletakkan kalimat topiknya pada bagian akhir paragraf. Dia berada di bagian akhir paragraf. Oke, kita berikan contohnya supaya kita semua
bisa mengerti. Contohnya seperti ini, sepak bola Italia adalah sepak bola yang mengutamakan taktik dan pengusaha bola. Di Inggris, tradisi sepak bola cenderung mengutamakan kecepatan dan skill individu. Di Spanyol, sepak bola cenderung mengutamakan skill individu dan taktik. Adapun tradisi sepak bola Jerman cenderung kokoh di pertahanan dan mengendalikan serangan balik. Bagaimana sepak bola di Indonesia? Tidak tampak jelas. Sepak bola di Indonesia akan mengikuti tradisi Italia, Inggris, Spanyol, atau Jerman. Yang sering terjadi sepak bola Indonesia menampilkan tawuran. Nah, kalimat topik yang ada di kalimat ini, yang ada di paragraf ini adalah simpulannya setiap negara mempunyai budaya sepak bola masing-masing. Itu merupakan kata kunci daripada paragraf ini. Jadi dia termasuk dalam kalimat indikatif. Dari materi yang telah saya sampaikan dan teman saya, kami ingin memberikan kesimpulannya, yaitu dalam sebuah bacaan terdapat yang namanya paragraf. Paragraf terdiri dari 2 kalimat ataupun lebih. Berbicara tentang paragraf, otomatis kita harus mengetahui syarat-syarat paragraf. Di dalamnya yaitu pertama, kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf. Setelah mengetahui dan memahami syarat-syarat dari paragraf, maka yang dilakukan adalah mempelajari tentang yang namanya pengait paragraf dan letak kalimat topik. Pengait paragraf itu sendiri terdiri atas beberapa kata transisi, kata ganti, dan kata kunci. Sedangkan letak kalimat topik terdapat adanya paragraf dedukatif dan paragraf indukatif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.